Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami, yaitu analisis memilih brand smartphone paling diminati di toko Rian Aksesoris. Di mana video ini adalah tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan, dan kami adalah kelompok 7 dengan anggota yaitu Tiarek Mali Agnis, Zayan Fai Alif, Muhammad Rafli Kurnia, dan Firdani Matrul Karimah. Latar belakang, dalam setiap bisnis selalu terdapat target peningkatan pemasaran. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah bisnis untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, toko Rian Aksesoris merupakan salah satu bisnis di bidang jual beli smartphone yang berencana meningkatkan pemasarannya dengan mengetahui brand smartphone yang paling diminatkan konsumen toko Rian Aksesoris. Keputusan pembelian. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan swasta 2003. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyesuaian masalah yang terdiri dari 5 tahap yang dilakukan konsumen. Kelima tahap tersebut adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, membuat keputusan, dan perilaku pasca pembelian. Analisis iterasi proses atau AHP. Analisis proses AHP adalah AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria harus mempertimbangkan serta mengizinkan pengambilan keputusan decision makers untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam satu bentuk hierarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Adapun langkah-langkah penggunaan HHP yaitu yang pertama, penyusunan struktur hierarki. Masalah sistem yang kompleks dapat dengan mudah dipahami apabila sistem tersebut dipecah menjadi berbagai elemen pokok, kemudian elemen-elemen tersebut disusun secara hierarkis. Yang kedua, ada penentuan prioritas, membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh kriteria untuk setiap subsistem hierarki. Dalam perbandingan berpasangan ini, bentuk yang lebih baik, yang lebih disukai adalah matriks, karena matriks merupakan alat yang sederhana yang bisa dipakai, serta memberi kerangka untuk menguji konsistensi. Rancangan matriks ini mencerminkan dua segi prioritas, yaitu mendominasi dan didominasi. Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok kriteria telah selesai dibentuk, maka langkah berikutnya adalah mengukur bobot prioritas. Setiap kriteria tersebut dengan dasar persepsi seorang ahli yang telah dimasukkan dalam matriks tersebut.
Hasil akhir perhitungan bobot prioritas tersebut merupakan suatu bilangan desimal di bawah 1 dengan total prioritas untuk kriteria-kriteria dalam satu kelompok sama dengan 1. Dalam perhitungan bobot prioritas dipakai cara yang paling akurat untuk matriks perbandingan, yaitu dengan operasi matematis berdasarkan operasi matriks dan vektor yang dikenal dengan nama eigenvektor. Eigenvektor adalah sebuah vektor yang apabila dikalikan sebuah matriks hasilnya adalah vektor itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan skalar atau parameter yang tidak lain adalah eigenvalue. Eigenvektor biasa disebut sebagai vektor karakteristiknya dari sebuah matriks bujur sangkar, sedangkan eigenvalue merupakan akar karakteristiknya matriks tersebut. Metode ini yang dipakai sebagai alat pengukur bobot prioritas setiap matriks perbandingan dalam model AHP karena sifatnya lebih akurat dan memperhatikan semua interaksi antar kriteria dalam matriks. Kelemahan metode ini adalah sulit dikerjakan secara manual, terutama apabila matriksnya terdiri dari 3 kriteria atau lebih sehingga memerlukan bantuan program komputer untuk memecahkannya. Dan yang ketiga ada konsistensi. Salah satu asumsi utama model AHP yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan lain adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Dengan model AHP yang memakai persepsi manusia sebagai inputnya, maka ketidakkonsisten mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepsi secara konsistensi. Terutama kalau harus membandingkan banyak kriteria berdasarkan kondisi ini, maka manusia dapat menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten nantinya atau tidak. Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas eigenvalue maksimum. Dengan eigenvalue maksimum, inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimumkan. Dan yang keempat, sistensi prioritas. Untuk memperoleh perangkat prioritas yang menyeluruh bagi satu persoalan keputusan, diperlukan suatu pembuat-buatan dan penjumlahan untuk menghasilkan suatu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas suatu elemen. Langkah yang pertama adalah menunjukkan nilai-nilai dalam setiap kolom, kemudian membagi setiap entry dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi. Normalisasi ini dilakukan untuk mempertimbangkan unit kerja yang tidak sama. Dan yang terakhir adalah merata-ratakan sepanjang baris dengan menjumlahkan semua nilai dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi tersebut dan membaginya dengan banyaknya entry dari setiap baris hingga sintesis ini menghasilkan presentasi prioritas relatif yang menyeluruh. Teori rata-rata geometrik menyatakan bahwa jika terdapat N partisipan yang melakukan perbandingan berpasangan, maka terdapat N jawaban atau nilai numerik untuk setiap pasangan untuk mendapatkan nilai tertentu dari semua nilai tersebut. Masing-masing nilai harus dikalikan satu sama lain, kemudian hasil perkalian itu dipangkatkan dengan 1/N. Berikut merupakan hasil desain dari penelitian yang di mana tujuan atau goal dari penelitian ini adalah memilih brand paling diminati konsumen di toko rian aksesoris dengan kriteria yang dipertimbangkan adalah harga yang bersaing, promosi, kualitas produk, peningkatan permintaan. Alternatif yang kami pilih untuk pemilihan ini adalah Oppo, Vivo, dan Samsung. Analisis data.
Pada kuartal 2 2021, perhitungan dari perusahaan riset Omdia menyebut bahwa penjualan smartphone mulai meningkat setelah terimbas pandemi corona. Berikut temuan menarik mereka seperti dikutip Detiknet dari Phone Arena. Samsung masih nomor 1 antara April sampai Juni 2021 sebanyak 299,1 juta smartphone terjual, naik 6,9%. Dari periode yang sama tahun lalu, Samsung masih jawara pertama dengan pengapalan 57,3 juta unit dan market share 19%. Subbrand Oppo, Realme juga membuktikan performa impresif. Pengapalan Realme melonjak 174,5% menjadi 11,4 juta unit dan raihan market share 4%. Hal itu mengukuhkan posisi mereka sebagai vendor smartphone terbesar ke-6 dunia. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan brand smartphone yang dijadikan sampel memiliki nilai yang sangat baik di mata masyarakat. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan kami, yaitu memilih brand smartphone paling diminati konsumen di toko Korean aksesoris, kami menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP dengan 5 responden yang bersedia membantu kami dalam mengisi kuesioner. Menggunakan aplikasi Expert Choice, kami mendapatkan nilai dari hasil perbandingan berpasangan menggunakan skala Saati, di mana masing-masing kriteria dibandingkan secara berpasangan. Seperti contoh, kriteria harga bersaing tidak bisa dibandingkan dengan kriteria harga bersaing. Jadi hasil yang didapatkan adalah 1. Harga bersaing dapat dibandingkan dengan kriteria promosi dan didapatkan nilai sebesar 1,97, begitu juga dengan kriteria-kriteria lain dan seterusnya. Selanjutnya adalah lampiran hasil perbandingan kriteria menggunakan Expert Choice. Ini adalah perhitungan bobot kriteria dengan menggunakan cara normalisasi matriks, di mana perhitungan ini dilakukan dengan membagi setiap entry pada tabel sebelumnya dengan masing-masing nilai pada kolom kriteria. Dan hasil perhitungan dari penelitian kami adalah seperti yang tertera pada tabel ini. Cara perhitungannya adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai yang sudah didapatkan dari tabel di slide sebelumnya, dan contohnya pada kriteria harga bersaing yang dibandingkan dengan kriteria harga bersaing, nilai yang didapatkan adalah 1. Nilai 1 tersebut dibagikan dengan total dari kolom kriteria baris, yaitu 2,66 dan seterusnya. Selanjutnya adalah perhitungan bobot kriteria dengan nilai eigen kriteria. Nilai yang ditulis pada tabel ini adalah hasil bagi dari tabel normalisasi matriks sebelumnya, yang contohnya adalah 1 dibagi dengan 2,66, hasilnya adalah 0,38. Begitu seterusnya hingga semua kolom terisi. Setelah itu nilai eigen didapatkan dari hasil pertambahan keseluruhan baris dibagi N. Contoh, pada baris harga bersaing adalah 0,38 ditambah 0,48 ditambah 0,30 ditambah 0,31. Hasilnya adalah 1,47. Lalu nilai hasil dari 1,47 tadi dibagi dengan N, yaitu 4. Hasilnya 0,369. Begitu seterusnya. Setelah melalui beberapa tahapan perhitungan sebelumnya, kemudian diperoleh nilai bobot dari masing-masing kriteria sebagai berikut, yaitu harga bersaing dengan bobot 0,369, promosi dengan bobot 0,266, kualitas produk dengan bobot 0,244, dan tiket permintaan sebesar 0,120. Setelah nilai eigen diketahui, berikutnya adalah perhitungan matriks antara nilai pada tabel bobot antar kriteria dikalikan dengan matriks nilai eigen sebagai berikut, dan diperoleh hasil seperti yang tertera pada bagian paling kanan, yaitu 1,522, 1,100, 0,992, dan 0,490. Menghitung konsistensi matriks kriteria. Menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus seperti yang ditampilkan dan hasil yang diperoleh adalah 4,102. Di mana nilai 1,522 ini adalah nilai perhitungan dari tabel-tabel sebelumnya dan nilai 4 adalah nilai N.
0,369 adalah hasil dari perhitungan dari tabel sebelumnya. Selanjutnya menghitung indeks konsistensi dengan rumus T min N per N min 1. Di mana T adalah hasil perhitungan sebelumnya yaitu 4,102 dan nilai N adalah 4. Hasil yang diperoleh adalah 0,034. Selanjutnya adalah menghitung rasio konsistensi atau CR. Nilai hasil perhitungan indeks konsistensi dibagi dengan nilai ketetapan size of matrix 4 dengan nilai RI sebesar 0,9. Jadi 0,034 dibagi 0,9 hasilnya adalah 0,3779. Baik, kemudian berikut ini adalah hasil analisis dari kelompok kami dengan menggunakan aplikasi Expert Choice. Untuk yang pertama dalam harga bersaing, di sini Oppo memperoleh nilai 0,132, untuk Vivo memperoleh nilai 0,679, dan yang terakhir untuk Samsung memperoleh nilai 0,189. Next. Kemudian yang kedua dalam step promosi, di sini Oppo mendapatkan nilai 4,91, Vivo memperoleh nilai 0,138, Samsung memperoleh nilai 0,371. Next. Kemudian dari segi kualitas produk, Oppo memperoleh nilai 0,443, Vivo memperoleh nilai 0,121, dan Samsung memperoleh nilai 0,436. Dan untuk tingkat permintaan, di sini Oppo memperoleh nilai 0,641, Vivo memperoleh nilai 0,115, dan Samsung memperoleh nilai 0,243. Next. Baik, jadi dalam analisis tadi, kita telah mendapatkan nilai yang terbaik dan terendah. Susunan hierarki kali ini dengan beberapa kriteria, yakni ada harga bersaing, promosi, kualitas produk, dan peningkatan permintaan. Next. Baik, lalu dalam menghitung bobot akhir dengan masing-masing alternatif, caranya dengan mengkalikan matriks dengan nilai agent kriteria. Hasil bobot akhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Untuk bobot akhir, brand Oppo mendapatkan nilai 0,382 dengan persentase 38,2%. Untuk Vivo memperoleh bobot akhir yakni 0,329 dengan persentase 32,9%. Dan yang terakhir Samsung mendapatkan bobot akhir 0,289 dengan persentase 28,9%. Untuk total semuanya dalam persentase yakni 100%. Baik, kesimpulan presentasi kita pada kali ini yakni keputusan pembelian adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen dalam membeli sesuatu yang dikombinasikan dengan pengetahuan guna menentukan dua atau lebih produk alternatif yang ada dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti harga, promosi, kualitas produk, tingkat permintaan, dan lain sebagainya. Keputusan pembelian yang dilakukan pelanggan dalam membeli produk dimulai dengan kesadaran untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pelanggan akan menjalankan beberapa tahap hingga sampai pada keputusan terhadap pembelian suatu produk. Maka, berdasarkan hasil olah data menggunakan metode analytical hierarchy, proses dapat disimpulkan bahwa brand smartphone yang paling diminati konsumen di toko Rian aksesoris adalah Oppo, dengan persentasenya yang tertinggi yaitu sebesar 38,2%. Hasil ini diperoleh berdasarkan perhitungan dengan perbandingan kriteria penilaian dalam segi harga yang bersaing, promosi, kualitas produk, dan tingkat permintaan. Dengan melakukan perhitungan analytical hierarchy, proses di toko Rian aksesoris ini dapat mengetahui brand mana yang paling banyak diminati konsumen. Nah, melalui data itu pula Rian aksesoris dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih banyak menyediakan brand smartphone yang diminati konsumen. Sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.